Gaspar, jika aku menghilang, apakah kamu akan mencariku? Namaku Gaspar. Namaku Gaspar. Aku akan mati dalam 24 jam. Sebelum mati, aku dan komplotan ini akan merampok toko emas. Berburu ke arah yang sama, tapi terlahir hal-hal ini. Berlatar di negeri Sumedang plus 62 yang berkisah pada puluhan tahun yang akan mendatang. Tampak jelas suasana negeri Konoha yang jauh berbeda. Masa sih? Di mana saat itu kejahatan dan kriminalisasi sangatlah merajalela melebihi para kaum koruptor. Dan pada saat itu orang-orang lemah akan selalu menjadi kambing hitam. Jangan merusak apapun. Lari terburu-buru ke arah yang sama, tapi berbeda hal-hal ini. Kemudian scene film pun memperlihatkan seorang detektif swasta bernama Gaspar, sang aktor utama, di mana ia diberi secari kertas dari seorang informan yang bernama Sidrajat. Namun tak lama kemudian, secara tak terduga, Gaspar yang sedang menjalani tugasnya untuk membongkar kebusukan dari para kepolisian setempat. Gaspar mendapati bahwa Sidrajat telah tewas mengenaskan. Saat Gaspar memeriksa jasadnya Sidrajat, ia menemukan sehelai rambut yang kemudian dibawanya untuk diteliti lebih dalam. Tak lama kemudian, pihak dari kepolisian korup pun mendatangi kediamannya Gaspar dan aksi perkelahian pun tak terhindarkan. Acal, seorang petani yang panasnya cuaca selama 7 hari 7 malam itu. Kemudian scene film pun flashback ke masa kecilnya Gaspar, di mana pada saat itu Gaspar yang merupakan seorang yatim piatu dirawat oleh seorang pria parubaya bernama Babaji, namun kita panggil saja Bob. Kemudian di suatu hari Gaspar yang sedang menjalani aktivitas sehari-harinya, tiba-tiba ia didatangi seorang betina cantik bernama Kirana. Dan dari sinilah setelah sekian lama Gaspar kesepian, akhirnya Gaspar mempunyai seorang teman cantik pula. Kamu akan terus jadi detektif? Detektif tidak harus selalu berurusan dengan hal-hal besar, seperti mengungkap kebenaran atau menghukum. Hari-hari Gaspar yang selalu membaca novel akhirnya mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang detektif. Dan ketika Gaspar sedang bermain di halaman rumahnya, ia didatangi oleh Kirana bersama seorang teman wanitanya bernama Cuneng. Apa yang dia cari? Harimau campak. Ayo, ya. Beberapa waktu kemudian Kirana, Cuneng, Gaspar dan Bob yang terlihat kedekatan mereka sudah seperti satu keluarga yang selalu bersama. Hingga suatu hari ketika Gaspar hendak mengunjungi rumahnya Kirana, ternyata di sana mendapati Kirana telah hilang tanpa jejak bersama keluarganya. Apakah Babaji tahu Kirana pergi kemana? Dan scene film pun kembali ke masa kini yang ternyata perkelahian bersama oknum-oknum ngehe itu membuat Gaspar tak sadarkan diri. Dan dalam keadaan koma itulah Gaspar bermimpi kembali ke masa kecil seperti yang sudah kita saksikan tadi. Gaspar, ayo bangun. Namun Gaspar kala itu beruntung karena ternyata ia ditolong oleh teman perempuannya bernama Agnes. Ini dia orangnya. Dan pada saat itu dokter yang telah memeriksa kondisinya Gaspar mengungkapkan bahwa Gaspar mempunyai kelainan, di mana jantungnya Gaspar ternyata berada di sebelah kanan. Wow. Dan si dokter pun dengan berat hati memvonis bahwa umurnya Gaspar hanya 24 jam lagi.
Ya, dalam sisa umurnya itu Gaspar pun tetap melanjutkan penyelidikannya tentang rambut yang ia temui di tubuhnya si Derajat. Dan dalam penyelidikannya itu Gaspar teringat dengan perkataannya si Derajat yang mengatakan kalau Wan Ali, orang yang tengah Gaspar selidiki itu, telah menjual anaknya demi kepentingan bisnis. Dan di saat anak tersebut terjangkit sakit, temannya si Derajat disuruh mengantarkannya ke sebuah klinik yang tak jauh dari posisi Gaspar saat ini. Atas hal itulah Gaspar langsung OTW ke klinik tersebut. Dan sesampainya di sana, Gaspar disambut baik oleh pemilik klinik yang merupakan seorang ibu-ibu. Mengetahui maksud kedatangannya Gaspar, si ibu pun langsung menceritakan tentang kehidupannya Wan Ali. Dan ternyata Wan Ali pernah menikahi adiknya si ibu dan kemudian menyita atau lebih tepatnya merampas semua harta suaminya si ibu, pemilik klinik, setelah ia meninggal karena hutang suami si ibu yang menumpuk. Ternyata dia banyak meninggalkan hutang. Saya sendiri heran. Setelah itu scene film juga menceritakan bahwa si ibu juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Yadi yang tinggal dan bekerja di toko perhiasan milik Wan Ali. Tetapi si ibu sudah lama tak bertemu dengan anaknya itu karena mereka berdua memiliki hubungan yang cukup buruk antara ibu dan anak. Kemudian setelah bercerita yang cukup panjang, Gaspar mendapatkan informasi bahwa Kirana, teman kecilnya itu, adalah anaknya Wan Ali. Beberapa waktu kemudian, setibanya di rumah, Gaspar didatangi oleh Agnes yang ingin ikut membantu Gaspar mengenai penyelidikannya saat ini. Setelah cukup lama mendalami sehelai rambut dari si Derajat, Gaspar mendapatkan sampel dan fakta dari rambut itu bahwa di tahun 2020 sebuah wabah melanda negeri Konoha, di mana pemerintah memberikan vaksin gratis kepada seluruh warga dari Sabang sampai Merauke. Memiliki simptom tertentu, tapi vaksin itu terbukti ampuh. Dan ternyata vaksin itu berdampak buruk bagi sebagian masyarakat yang membuat mereka tewas. Tuh kan. Dan untuk menutupi fakta tersebut, pemerintah dan antek-antek ngeheknya memberikan statement kalau orang-orang yang mati tersebut disebabkan oleh virus yang lagi melanda. Halah, bohong. Demi membongkar kebusukan pemerintah dan menemukan Kirana, Gaspar dan Agnes mendatangi kediamannya Cuneng, teman kecilnya Gaspar. Dan sesampainya di sana, Cuneng yang sudah mempunyai pasangan bernama Njet tampak kesal karena ternyata kedatangannya Gaspar ingin mengajak mereka berdua untuk melakukan aksi perampokan. Waduh. Aksi perampokan yang akan mereka lakukan tak lain dan tak bukan merampok toko emas milik Wan Ali. Demi persahabatannya dengan Gaspar dan juga untuk menemukan Kirana, Cuneng pun mau ikut bergabung. Merasa masih kurang orang, Gaspar dan Agnes menghampiri Bu Tati. Entah apa maksudnya, intinya Gaspar ingin mengajak Bu Tati, si pemilik klinik itu, untuk ikut dalam misi perampokan. Dan tentu orang tua seperti Bu Tati itu pun menolaknya. Ini surat kematian Bakhtiar S. Abdillah. Dan karena menolak, dengan terpaksa Gaspar membeberkan kematiannya Bakhtiar, suami si ibu, yang ternyata dibunuh oleh Wan Ali. Mengetahui Wan Ali berbohong selama ini, terutama tentang kematian suaminya, Butut pun kali ini tanpa basa-basi lagi menerima ajakannya Gaspar dan Neng Agnes. Dan setelah itu Gaspar pun menghampiri Yadi dan mengajaknya ke sebuah penginapan. Ceritanya, Gaspar yang mempunyai kenalan di penginapan itu pun menunjukkan kamera pengawas CCTV yang ia taruh sebelumnya. Terlihat jelas dalam rekaman tersebut menunjukkan istrinya si Yadi ini habis digagahi oleh Wan Ali. Terbongkarlah sudah kebusukan orang yang selalu ia agung-agungi, ternyata menusuknya dari belakang. Ngenek. Kalian yang merampok, saya hanya membalas dendam. Singkat cerita, Gaspar akhirnya berhasil mengumpulkan kelompoknya yang terdiri dari si Yadi, Agnes, Butut, dan Cuneng, serta Njet. Dengan sebuah rencana dan strategi yang sudah disusun dengan matang, di malam harinya mereka pun langsung beraksi.
Walaupun Butut dan Yadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka berdua memiliki hubungan yang buruk. Namun demi kelancaran misi ini, mereka berdua mengesampingkan egonya masing-masing. Setelah berhasil membuka kunci toko emasnya Wan Ali, ternyata mereka di sana tak menemukan emas-emasnya Wan Ali. Dan ketika mereka membuka sebuah pintu ruangan dalam toko, inilah yang mereka dapati. Terjadi ketegangan antara dua belah pihak itu, dan karena tidak ingin ada korban jiwa dari kelompoknya Gaspar, ia pun memilih untuk kabur secepat mungkin. Namun kelompok Wan Ali tak mau tinggal diam, mereka pun bergegas mengejarnya. Dan dalam kejar-kejaran itu membuat mobil Yadi yang ditumpangi Butut, Njet, dan juga Cuneng terbalik karena panik. Namun mobil Wan Ali juga pun ikut rusak setelah bagian komponen mobil tersebut tertembak oleh kelompok Gaspar. Dalam keadaan tersebut, Agnes dan juga Gaspar tak punya pilihan lain selain meninggalkan mereka semua. Dan terungkap sebuah fakta, ternyata tujuan Gaspar yang sebenarnya menginginkan sebuah kotak hitam milik Wan Ali, sebuah kotak misterius yang sempat diceritakan oleh Babaji Bob, orang tua angkatnya Gaspar, yang dimana kotak hitam tersebut konon katanya bisa mengabulkan semua permintaan asalkan kita mau bersekutu dengan jin. Dan demi menemukan Kirana, Gaspar rela melakukan apapun, salah satunya mencuri kotak magic tersebut sebelum nyawanya game over. Jadi kita akan merampok toko itu karena kotak hitam atau karena pemiliknya menjual anaknya? Tersisa tinggal beberapa jam lagi dari kematiannya, dan sebelum terlambat setelah membuat rencana dengan Agnes, Gaspar menyuruh Agnes memancing kelompok Wan Ali ke markas mereka. Dan di sana kelompok Gaspar sudah stay ready menghadapi kelompoknya Wan Ali. Di waktu yang sama, Gaspar tanpa basa-basi again langsung menghajar Wan Ali. Dalam sisa waktu hidupnya yang beberapa jam lagi, Gaspar pun berhasil mengirim Wan Ali ke neraka jahanam lebih dulu. Dan mungkin ketika Gaspar sudah mati, pertarungan akan dilanjutkan di sana. Oke, lanjut. Dengan sebuah jari yang diambil dari Wan Ali, Gaspar menggunakan sidik jarinya untuk memasuki sebuah ruangan rahasia. Dan di sana terdapat anak-anak kecil yang terkurung dalam ruangan tersebut. Diketahui anak-anak malang itu akan menjadi korban jual beli organ tubuh. Hingga di ruangan lain, Gaspar akhirnya menemukan kotak hitam yang selama ini ia cari. Dan saat kotak itu dibuka, ia melihat bayangan sosok Kirana yang ternyata sudah dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri. Aduh, mengingat perkataannya Babaji Bob, jika keinginan kita ingin dikabulkan oleh kotak aneh itu, maka harus ada perjanjian dengan jin. Dan Kirana lah yang menjadi tumbal perjanjian tersebut. Beberapa waktu kemudian, di sisa akhir hayatnya setelah membalaskan dendamnya selama ini, Gaspar membebaskan anak-anak yang akan menjadi korban dan membongkar sebuah kejahatan. Lalu Gaspar pergi mengendarai motor untuk menemui ajalnya. Sedangkan Cuneng, Butut, dan Yadi serta Njet ternyata berhasil selamat dan juga berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan film pun tamat. Andai film ini digarap oleh sutradara box office, mungkin actionnya akan lebih greget lagi. Namun ya sudahlah, buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Oke, jangan lupa subrek. Nuhun, wassalam, bye-bye. Tiada yang lebih berbahaya selain cerita yang memaksamu percaya bahwa kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Itu benaran mau mati besok? Kau mau ikut? Bisa saya pertimbangkan.